Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab lagi soal penalaran analitis nomor 13 dan 14. Oke, yang pertama di soal nomor 13. Jadi untuk tipe-tipe soal yang agak panjang gitu ya, seperti ini, jangan lupa gunakan teknik scamming. Kayak gini deh tulisannya, atau membaca cepat ya. Jadi kita hanya perlu fokus kepada pertanyaannya gitu. Misalnya di sini ada beberapa kalimat, terus kita fokus dulu ke pertanyaannya. Jadi kue yang mau Ibu Rini buat itu hanya memerlukan telur dan tepung. Terus yang ditanyakan, kue apa yang tidak dibuat? Kue apa yang tidak dibuat, ini ya intinya, kue apa yang tidak dibuat. Oke, jadi kita coba dulu lihat. Bu Rini membuat berbagai macam kue, antara lain kue X, Y, Z, K, L. Setiap kue mempunyai resep masing-masing. Bu Rini akan memakai tepung pada ini tepung dan ini telur. Tepung, TP dan TR aja ya. Kalau tepung semuanya pakai. Nah, terus telur tidak akan dipakai pada kue X. Telur tidak akan dipakai pada kue X. Terus gula tidak dibutuhkan pada kue Y dan L. Y dan L saja ya. Sedangkan mentega tidak akan dipakai pada kue K dan L. Oke, jadi kue apakah yang tidak dibuat oleh Bu Rini yang hanya memerlukan telur dan tepung? Jadi si Ibu Rini ini hanya memerlukan telur dan tepung. Jadi kue apakah yang tidak dibuat oleh Ibu Rini? Nah, jelas kue X ya teman-teman, karena si kue X ini tidak memiliki telur, sehingga kue X inilah yang tidak dibuat oleh si Ibu Rini. Jadi jawabannya itu ada pada bagian kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh cuma penghias ya, atau pengecoh, tapi intinya hanya ada pada si X ini, kue X ini. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 14 ini bentukannya juga ya seperti paragraf ya. Tapi yang ditanyakan di sini tentang urutan-urutan lagi nih, teman-teman. Namun sebelum itu aku mau saranin ke teman-teman buat bergabung bersama kami di kelas ID, dengan tentunya memasukkan kode Mars ASN agar teman-teman itu mendapatkan potongan harga dan teman-teman bisa banyak belajar tentang soal-soal dari tes CPNS. Tentunya tidak hanya di sub bagian penalaran analitis, tapi di seluruh sub tes dari CPNS. Oke, teman-teman semua, kalau teman-teman ada pertanyaan, ketik aja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dulu untuk membahas soal yang ke-14 ini. Jadi lagi-lagi kita akan mengerjakan soal urutan gitu. 6 pelamar duduk berurutan, berarti kita gambar dulu. Kita gambar lurus aja dulu ya. Oke, kemudian ini oke, Tian tidak bersebelahan dengan Sasa dan Lulu. Nora duduk dekat Lulu, Tian duduk di dekat Jojo, dan Jojo duduk di sebelah Nora.
Sasa tidak ingin. Nah, jadi kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah ini ya teman-teman, sebuah kalimat yang peletakannya itu sudah pasti. Jadi di sini dikatakan kalau si Lulu itu duduk di urutan terakhir. Nah, urutan terakhir itulah yang dimaksudkan adalah si angka 6. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari seseorang yang dekat duduk dengan Lulu. Jadi, Tian tidak bersebelahan dengan Sasa atau Lulu. Oke, Nora duduk di dekat Lulu, berarti sudah pasti Nora yang di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian Tian duduk di dekat Jojo dan Jojo duduk di sebelah Nora. Nah, Jojo duduk di sebelah Nora, gitu gini ya. Kemudian Tian duduk di dekat Jojo. Di sini sudah pasti Tian. Kemudian Sasa tidak ingin didahului Gaga dan Gaga duduk di sebelah Tian. Nah, berarti si Gaga yang di sini dan si Sasa yang ada di paling depan. Sehingga siapakah yang berada di urutan kedua? Nah, jawabannya adalah si Gaga ya, teman-teman. Oke deh, jadi seperti itu ya caranya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi jangan lupa untuk mencari kira-kira kalimat mana yang sekiranya kalimat ini yang peletakannya sudah pasti gitu. Jadi di dalam setiap kalimat seperti ini itu pasti ada kalimat yang betul-betul menjelaskan urutan pasti. Misalnya di tengah, di depan, di belakang, di urutan ke berapa gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan kalimat yang itu dulu, lalu ikutilah dengan kalimat tambahan yang disediakan. Mari kita mulai dari nomor 15. Oke, jadi di sini dikatakan bahwasanya 8 orang remaja masuk ke rumah hantu menggunakan kereta. Nah, kalau kereta di rumah hantu itu biasanya ini ya, terdiri dari 2 barisan ke belakang. Berarti ada yang di bagian depan, kita tulis ini kita seperti ini 8 ya. Oke, jadi di belakang Rita yang penakut meminta posisi duduk yang bisa bergandengan tangan dengan Susi dan diapit oleh Budi dan Andi yang berada di depan dan belakangnya. Justru Maya dan Dani paling senang kalau berada di depan barisan. Nah, kita bisa tulis ini dulu, Maya dan Dani sebagai patokan ya teman-teman. Kita tulis bentaran dah ya. Sini Maya, sini Dani. Terus ini ada Heru dan Andi. Ya. Oke, jadi kita lengkapin aja kalimat-kalimat yang tidak memiliki posisi pasti gitu ya. Rita yang penakut meminta posisi duduk yang bisa bergandengan tangan dengan Susi. Berarti Rita itu berdampingan dengan Susi yang diapit oleh Budi dan Andi yang berada di depan dan belakangnya. Budi dan Andi di depan belakangnya Susi. Nah, ini kan sudah ada Andi nih teman-teman. Terus katanya Susi ini diapit oleh si Budi dan Andi. Berarti Susi yang di sini, Andi di sini, berarti Budi yang di sini. Nah, Susi ini bergandengan tangan dengan si Rita. Berarti berdampingan ya.
Terus ini terus Budi mengambil posisi belakang Dani, ini kita udah selesai juga. Terus posisi Nina ini salah satunya posisi yang tidak disebutkan ya, jadi kita tulis di sini aja. Oke, jadi ditanyakan nih di mana yang posisinya si Nina. Jadi posisinya Nina itu di depan Andi, bukan ya? Di belakang Rita, bukan juga. Karena justru Rita yang di belakangnya Nina, di samping Budi. Nah, ini betul. Persis di belakang Susi. Di belakang Susi itu Andi ya. Diapit oleh Susi dan Heru. Susi dan Heru ini berbeda tempat ya. Oke, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat pada soal ini itu ada di bagian C ya teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang masih sulit menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID. Ini kelas ID itu platform yang bisa teman-teman pakai untuk latihan soal-soal CPNS ya teman-teman. Terus di kelas ID ini akan ada banyak banget latihan soal yang bakal teman-teman dapetin, simulasi mengerjakan tes CPNS, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan soal sesuai dengan soal yang teman-teman kerjain. Tapi jangan lupa untuk memasukkan kode supaya teman-teman tidak ketinggalan, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan potongan harga kayak gitu ya. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Mari kita lanjut di soal nomor 16. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini dikatakan bahwasanya sebuah restoran memiliki 5 juru masak. Oke, ada 5 ya. Terus setiap juru masak memiliki keahlian pada 1 masakan Asia dan 1 masakan Eropa. Hanya salah seorang dari mereka yang ahli dalam membuat masakan Cina. Oke, terus berarti di sini keahlian tiap orang itu hanya 2 gitu ya. Ada di masakan Asia dan ada di masakan Eropa. Berarti kita tulis dulu, tandai dulu nama-namanya. Sini ada Ita, Amri, Eni, Juni, Septi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tulis dulu. Ita, Amri, Juni, Eni, dan Septi. Jadi di sini totalnya ada 5 orang gitu ya teman-teman. Terus keahlian masakannya hanya salah seorang dari mereka. Oke, di sini ada Italia, kemudian Arab, Jepang, Spanyol, Arab, Prancis. Oke, jadi di sini ada 6 jenis masakan ya, teman-teman. Oke, jadi kita mulai. Ini kita tandain pakai warna hijau ya. Nah, kita mulai dari kalimat ini ya. Ita dan Amri ahli dalam membuat masakan Italia. Ita dan Amri
Oke, tetapi tidak menguasai masakan Cina. Oh iya, astaga, ternyata ada yang double. Jadi di sini itu Cina ya. Oke. Italia tapi tidak menguasai masakan Cina. Oke. Juni tidak menguasai masakan Arab. Juni tidak menguasai masakan Arab dan juga Jepang. Eni menguasai masakan Spanyol. Eni menguasai masakan Spanyol dan Amri menguasai masakan Arab. Berarti kita udah tahu nih, si Amri itu sudah selesai ya, artinya sudah ada 2 keahlian masaknya yang udah kita ketahui. Terus lanjut lagi, Juni dan Septi ahli masakan Prancis. Juni dan Septi. Oke. Terus lanjut lagi, tetapi tidak menguasai masakan Arab. Kita di Juni sudah tidak menguasai masakan Arab. Ini menguasai Spanyol dan Amri menguasai masakan Arab. Oke, udah tertulis Juni dan Septi. Juni dan Septi ahli masakan Prancis, tetapi tidak menguasai masakan Arab. Oke. Masakan Jepang dikuasai oleh Ita dan Septi. Ita dan Septi itu menguasai masakan Jepang. Ita. Oke, jadi Ita ini kita udah tahu 2 keahlian masakan Asia dan Eropanya. Terus Amri juga udah. Juni yang belum, ini kita tandain berarti. Terus Eni juga ahli di masakan Arab ya teman-teman, ini dia. Terus masakan Jepang dikuasai oleh Ita dan oke. Jadi si Eni ini sudah diketahui juga. Terus si Septi udah diketahui juga nih ya. Nah, berarti salah seorang dari mereka yang belum diketahui salah satu keahlian masakannya adalah si Juni, sehingga kita bisa simpulkan kalau si Juni inilah yang menguasai masakan Cina. Meskipun tidak disebutkan di dalam soal ya, tapi udah dijelasin di sini kalau setiap dari juru masak itu memiliki satu keahlian di masakan Asia dan juga di masakan Eropa kayak gitu. Oke, teman-teman semua, segini aja dulu latihan soal untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk sering-sering latihan soal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.